Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Kali ini saya Rian sebagai host, ada dua narasumber yang datang hari ini, yaitu pertama ketua jurusan kita, yaitu Profesor Dr. Eko Siono, dan yang kedua adalah Kepala Program Studi S2 MSA Akuntansi, Ibu Dr. Poppy Dian Indira. Nah, kali ini kita semua akan diskusi dan akan berbincang-bincang santai mengenai khususnya mengenai prodi S2 Akuntansi ya, ya. Jadi S2 Akuntansi atau Magister Sains Akuntansi. Nah, mungkin yang pertama nih, sebelum kita lebih jauh, kita pengen tahu dulu kira-kira kapan sih pertama kali dulu prodi akuntansi dibikin atau berdiri, dan itu tahun berapa, dan waktu itu ketuanya juga siapa? Mungkin sebagai gambaran awal dulu, mungkin Prof. Eko mungkin bisa bantu menjawab. Boleh, makasih Mas Rian. Jadi pengurusannya sudah semenjak 2007, cuman SK-nya turun per 2008. Pak Eko Haryanto waktu itu ya. Oke. Prodi pertama, selanjutnya nanti ada Pak Adi yang melanjutkan. Itu SK-nya per 2008 dari Kemendikbud, Pak Dirjen ya, Pak Dirjen Kemendikbud, SK tahun 2008 untuk pendirian MSA. Dan mulai Februari 2009 kalau nggak salah angkatan pertama ya, karena SK-nya baru keluarnya kan September tuh. Jadi Februari 2009 baru angkatan pertama. Oh, jadi SK-nya keluarnya September 2008 dan pertama angkatannya 2009 Februari. Iya. Karena kan mau ngejar yang September udah nggak kejar kan. Iya. SK baru turun. Iya, berarti udah lebih dari 10 tahun ya ini ya. Sudah lebih dari 10 tahun dan udah berganti beberapa ketua prodi ya dari awal sampai sekarang. Sudah berapa kali ya? 4 Pak ya. Eko, Pak Adi, Pak Oman, sekarang Bu Pop. Udah empat ketua berarti bergantian ya. Menarik ini. Terus mungkin teman-teman mungkin pengen tahu juga nih, kira-kira kalau sasaran mahasiswa di MSA Magister Akuntansi itu siapa sih? Apakah ada spesifik nih, misalkan siapa yang cocok, atau ada beberapa pihak yang mungkin lebih pas di situ? Kira-kira siapa sasarannya? Ya, walaupun desainnya sains gitu ya, tapi tidak hanya untuk calon dosen ya, walaupun banyak juga mahasiswa yang fresh graduate punya passion ingin jadi dosen atau peneliti ngambil MSA, tapi juga dari data yang ada banyak dari para praktisi juga, bahkan dari Kementerian Pendidikan juga ada, dari Kementerian Keuangan pernah juga kerjasama dengan yang BPKP ya, sehingga memang sasarannya baik calon akademisi maupun praktisi. Kalau dulu akademisi waktu dosen masih S1 ya, cuman sekarang kan untuk jadi dosen sudah S2, tapi kan ada beberapa skema beasiswa ada ya kayak fast track, beasiswa unggulan yang langsung S1 ke S2 untuk berpotensi jadi dosen, itu kan juga ada juga. Jadi mix, baik akademisi maupun praktisi masuk gitu, karena kan memang konsentrasinya sesuai ya. Jadi memang sasarannya selain akademisi boleh, atau calon akademisi juga bisa ya. Akademisi, karena sekarang dosen syaratnya harus S1. sudah S2 gitu. Nah, jadi anak S1 yang pengen jadi dosen ada beasiswa juga itu untuk mendapatkan peluang itu untuk melanjutkan S2 di MSA Akuntansi juga bisa gitu. Iya, yang fresh graduate banyak beasiswa dari pemerintah kan, beasiswa unggulan, beasiswa fast track gitu kan. Iya. Dan itu juga membuka peluang untuk Pemda juga tadi ya, dari BPKP, dari Pemda setempat juga. BPKP, bahkan dari kementerian juga ada pemberian beasiswa dari kementeriannya, yang dari Kementerian Kesehatan, misalkan ada juga kan mahasiswa yang dari itu dibeasiswai sama Kementerian Kesehatan gitu. Ada yang dari Kementerian Pendidikan juga dari kantornya beasiswanya itu juga. Iya. Itu berarti memang kita membuka peluang kerjasama sama instansi juga ya, berarti ya. Kayak dulu juga sempat kerja sama BPKP, sempat kerja sama Kementerian Kesehatan juga pernah ada gitu. Jadi dan sampai sekarang kita masih membuka peluang itu untuk bisa bekerja sama gitu kan. Dan pengalaman itu beberapa selama saya jadi korprodi itu ada memang beberapa praktisi yang memang saya pengen jadi dosen ya di sini gitu. Jadi ambil S2 gitu. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi memang karena syarat dosen itu harus S2, jadi iya, betul. Dan mulai juga ada yang minat dari mahasiswa asing ya Bu. Iya, mahasiswa Oh ya, mahasiswa asing dari Cina juga dulu pernah ada ya, dulu pernah Iya. di zamannya Pak Adi ada Pengyi namanya, dengan pembimbingnya saya lulus full degree di sini. Full degree ya. Berarti kita juga siap untuk full English sama full Indonesia juga Iya. siap ya. Harus ya. Tahun ini insya Allah ada 2.
Oh iya, Ya, ada mahasiswa dua internasional dari- juga. Sudah iya, diterima 2 ya? Sudah diterima 2 dari Madagaskar, Hmm. dan satunya lagi dari Timor Leste. Full scholarship ya Bu akhirnya? Iya, Madagaskar iya. yang full. Full scholarship. Menarik kita. Nah, beasiswanya itu dari Unsud ya Bu ya? Dari Atau Unsud, itu dari Unsud. Jadi Unsud juga punya beasiswa nih teman-teman. Iya. Jadi jangan patah semangat kalau ternyata dari Kemendikbud nggak dapat. Ternyata untuk yang luar negeri juga dari Unsud siap memberikan Betul. beasiswa full scholarship. JSS ya? CSS, Jenderal Sudirman Scholarship. Jenderal Sudirman Mahasiswa Scholarship. asing. Mungkin teman-teman bisa mulai searching di Google nih. Jenderal Sudirman Scholarship itu seperti apa detailnya? Ada yang full cover, ada yang partially. Gitu. Ada yang full cover, ada yang partially. Oke. Ada lagi ini beasiswa untuk anak S1 fresh graduate. Jadi kalau fresh graduate dia langsung masuk ke S2 Iya. itu akan dapat potongan 50% UKT. Oh. Jadi itu lumayan sekali. Jadi dikatakan fresh graduate itu maksimal 6 bulan ya dia. Waktu Waktu tunggunya tunggunya ya. 6 bulan. Jadi kalau misalkan Juni lulus maksimal sebelum Desember Iya, dia harus iya, daftar daftar, gitu ya. iya. Berarti ikut intake yang September gitu Iya. ya. Iya iya. Jadi itu 50% UKT. Sudah ada SK. Dan itu fresh graduate dari semua kampus atau khusus Dari unsur? Unsud. Dari Unsud. Oh, khusus ya. Khusus Unsud. Jadi untuk mahasiswa S1 akuntansi Unsur Iya, yang mau betul. lanjut MSA Ada diskon 50% selama 6 bulan. selama dia itu fresh graduate. Sama dia fresh graduate ya, menarik. Oke. Mungkin kita move nih ketika kita udah tahu gambarannya beasiswanya, terus pesertanya juga calon mahasiswanya juga ada dari asing atau dari lokal. Sebenarnya persyaratan masuknya itu apa sih gitu? Sebenarnya untuk bisa masuk diterima di MSA FEB Unsud itu apa gitu? Mungkin Bu Popi sebagai Kaprodi bisa lebih detail. Ya, tentu saja yang pertama itu harus punya kualifikasi akademik yang memenuhi syaratnya. IPK itu minimal 2,75. Kemudian selain itu juga mahasiswa harus punya kemampuan bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEFL minimal 450. Kemudian juga harus memenuhi skor 500 untuk TPA. Ya, tes potensi akademik. Nah, itu persyaratannya. Nah, kemudian ada juga Persyaratannya persyaratan dari Unsud ya bro? TOEFL-nya bebas, tetapi nggak boleh TOEFL prediction ya. Oh, nggak boleh TOEFL prediction. Nggak boleh TOEFL prediction. Kalau TOEFL bebas, tapi kalau TPA yang dari Unsud. Program Iya, pasca ya? Program pasca yang mengadakan. Jadi kalau TOEFL bebas tapi nggak boleh prediction. Kalau Iya. TPA dari Unsud ada Dari pasca Unsud, ya, dari iya, pasca. dari Unsud. Kemudian ada lagi syarat-syarat yang sifatnya administratif kayak pas foto dan lain-lain, nanti bisa dicek di website di spmb.pasca.unsud.ac.id. Website-nya itu pasca berarti ya. Pasca, iya. Jadi di situ detail dokumen apa saja yang harus kayak misalnya karyawan gitu ya, itu harus melampirkan izin dari instansi. Nah, gitu-gitu itu ada juga. Tapi yang utama tadi itu ya. Kualifikasi. Jadi persyaratannya itu ada kayak IPK, TOEFL, TPA, Iya. dan mungkin kayak ijazah dan sebagainya. Itu Ijazah, ya. yang kayak Itu standar. ya, seperti itu, standar itu. Terus kalau sudah terkumpul semua nih, kalau kita ternyata sudah memenuhi secara administrasi, ada seleksi masuk apa lagi Bu di situ Iya. biasanya? Jadi nanti mereka akan mengikuti prosedur. Yang pertama mendaftar secara online. Oh. Tadi di website tadi ya spmb.pasca.unsud.ac.id. Nah, setelah mendaftar, nanti waktu mendaftar itu mereka harus upload semua dokumen yang disyaratkan. Nah, setelah itu akan ada seleksi dokumen, verifikasi dokumen, mana yang memenuhi syarat, begitu nanti akan diumumkan, berarti ini lolos tahap 1. Nah, yang lolos tahap 1 nanti akan masuk ke seleksi tahap kedua yaitu wawancara. Oh, wawancara. Nah, nanti di wawancara itu ada beberapa aspek yang kita nilai. Yang pertama adalah motivasi, tentu saja motivasinya kita mau lihat nih kuat atau tidak, karena masa studi di S2 itu sangat relatif singkat ya. Jadi jangan sampai nanti mereka gagal menyelesaikan studi ya kalau motivasinya tidak cukup kuat. Kemudian yang kedua nanti akan dinilai juga rencana tesis. Sudah ada gambaran rencana atau belum gitu ya. Tuh, lalu kemudian yang ketiga nanti dinilai juga tentang kemampuan finansial. Apakah misalnya akan nanti pembiayaannya mandiri atau ada beasiswa begitu ya, karena ini finansial juga mempengaruhi penyelesaian studi, terus terang saja begitu ya. Itu kemudian kemampuan bahasa Inggris nanti juga akan diuji. Jadi biasanya pengujiannya itu mereka akan diminta untuk kayak membuat suruh menjelaskan paper.
abstraknya atau bagian paragraf gitu untuk bisa mengetahui. Nah dari situ nanti kita juga menggali satu hal lagi yaitu kompetensi penelitian melalui paper yang kita berikan ke. Itu dilakukan ketika wawancara. Wawancara semuanya wawancara. Berarti wawancara itu satu kali wawancara itu udah semuanya ya dari motivasi, terus habis itu keuangan, terus kemampuan bahasa Inggris, kompetensi penelitian, sama ide riset. Sama calon ide risetnya rencana ya. Iya, rencana. Nah, itu semua nanti akan diolah dan nanti akan menentukan apakah dia lolos atau tidak. Betul. Nah, setelah lolos ya berarti dia sudah diterima ya. Diterima. Untuk penerimaannya itu berarti setahun sekali atau 2 kali? Kita itu ada 2 gelombang. Ada 2 gelombang. Tetapi nanti studinya bareng ya di September. Tapi kita ininya rekrutnya 2 gelombang. Gelombang 1 tuh biasanya Desember sampai Februari. Maret pengumuman. Nanti gelombang 2 April sampai Juni. Juli pengumuman. September mulai studi. Itu penting itu karena kan beberapa yang beasiswa kan mereka biasanya minta LPDP nih. LPDP mereka itu minta LOA-nya justru muncul sebelum bulan Mei. Jadi kalau ikut yang kedua dia malah nanti ke bawah tahun depan. Jadi kalau yang pengen ngejar LPDP ya disarankan ambil yang gelombang 1. Yang Februari. Yang Desember sampai Februari. Desember Februari nanti ikut seleksi, Maret LOA, kemudian LPDP startnya September. Ini pas. Berarti pas seperti itu. Ya, terus kalau nanti udah masuk nih Bu, terus gambaran mata kuliah, kurikulum dan sebagainya itu seperti apa sih gambaran besarnya? Selama studi ini berapa tahun? Setahun atau 2 tahun? Kalau by design 2 tahun, tetapi kalau mahasiswa bisa bekerja keras sebenarnya 1,5 tahun bisa selesai. 1,5 bisa selesai harusnya. Jadi kan untuk lulus itu kan harus menghabiskan 40 SKS nih, menempuh 40 SKS. Nah, mahasiswa nanti di semester 1 dan 2 dia itu masing-masing ambil 15 SKS. Jadi itu perkuliahan, semua perkuliahan. Berarti sekitar 5 mata kuliah. 5 mata kuliah. Berarti sudah 10 mata kuliah habis. Nah di semester 3 itu dia tinggal ngambil proposal dan 1 mata kuliah. Jadi proposal sudah proposal. Di semester 2 itu sudah dibagi dosen pembimbing. Semester 2 udah ya, jadi kok dia bisa menggunakan semester 3 itu bisa selesai tesis bisa. Mulai bimbingan efektif itu bisa selesai. Tetapi kalau memang normal ya 2 tahun itu insya Allah bisa selesai karena di tahun keempat itu di semester 4 itu tinggal tesis. Ya, karena di semester 3 udah tinggal mata kuliah 1 aja. Betul. Itu pilihan atau wajib Bu? Itu konsentrasi. Pilihan konsentrasi. Nah, ini menarik ini kira-kira kalau konsentrasinya apa aja sih kalau di MSA itu? Konsentrasi kita tuh ada 5, makanya tadi Prof. Eko kan juga sampaikan ya, sasarannya beragam karena memang konsentrasinya banyak ya. Yang pertama akuntansi keuangan. Kemudian akuntansi manajemen. Lalu akuntansi bisnis akuntansi syariah. Ya. Kemudian sekarang namanya itu bisnis dan akuntansi syariah. Auditing, kemudian akuntansi pemerintah daerah. Jadi ada 5 konsentrasi. Dan konsentrasi itu baru mahasiswa dapatkan mata kuliah di semester 3 atau 2 Bu? Semester 2 sudah mengambil sebagian. Jadi untuk anak-anak yang mengambil akuntansi keuangan nih, semester 2 mata kuliah udah mulai berbeda. Iya. Makanya di semester 2 itu sudah ini kan sebenarnya dia harusnya sudah punya gambaran riset. Karena udah spesifik udah spesifik konsentrasinya. Betul. Berarti kalau akuntansi keuangan tuh kayak bisa orang-orang yang kerja di pasar modal itu juga bisa belajar model-model. Praktisi keuangan lah ya. Kalau akuntansi syariah mungkin jadi perbankan. Kalau akuntansi manajemen mungkin manajer-manajer. Gitu. Pemerintah daerah itu berarti kayak dari instansi pemerintah, sektor publik lah ya. Jadi memang banyak sekali konsentrasinya, sampai 5 konsentrasi, dan itu by design 1,5 tahun sudah bisa selesai gitu ya. Harusnya sudah selesai. Tapi masih dikasih extend lagi tambah 6 bulan lagi 2 tahun. Walaupun agak santai gitu. Bisa selesai 2 tahun bagus lah. Tepat waktu. Tepat waktu kalau 1,5 cepat. Tapi saya dengar juga katanya ada pembimbing artikel tuh apa lagi Bu? Oh iya, itu salah satu syarat kelulusan. Jadi untuk lulus harus ada publikasi. Publikasi ya di jurnal. Publikasi di jurnal ya. Nasional berindeks Sinta atau internasional.
Oh, pilihannya berindeks Sinta atau internasional? Iya. Indeks Sintanya ada ketentuan nggak? Kan Sinta ada 6 level tuh Bu. Sementara belum. Belum ada ya, berarti di Sinta level berapapun. manapun masih masuk Iya. selama masuk Sinta. Iya. Ya. Jangan yang tidak Sinta Iya, itu. iya. Ya, itu menarik. Jadi ternyata dibimbing juga nih teman-teman, jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan cara publikasi kayak gimana. Mungkin dari instansi pemerintah kan nggak punya gambaran nih Bu. Iya. Dari yang biasa kerja di pasar modal mungkin nggak punya gambaran gimana publikasi. Tapi ternyata dibimbing juga nih, ada dosen pendampingnya. Jadi dosen pendampingnya membimbing cara bikin artikel seperti ini, cara milih jurnal juga seperti ini, biar nanti harapannya itu harus publish sebelum lulus berarti ya. Sebelum lulus itu untuk syarat mengikuti ujian tesis. Jadi kalau mau ujian tesis harus sudah punya publikasi. Jadi ujian tesis syaratnya harus punya publikasi satu gitu ya. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena akan dibimbing sama dosen. Ada dosen yang bimbing ya Bu ya? Iya. Oke. Dan ini juga Mas Rian untuk apa tadi ya? Untuk menambah kemampuan kompetensi penelitiannya, kita juga punya international seminar SPOER. Iya. Oh, iya. Sehingga mahasiswa dilatih untuk mendesiminasi ininya, penelitiannya, Risetnya. Iya, risetnya betul. gitu. Jadi Maksi ini atau MSA Unsud punya conference sendiri ya Bu? Iya, Punya punya conference conference sendiri yang sendiri. didesain internasional yang mana untuk memfasilitasi semua mahasiswa MSA biar terbiasa presentasi internasional. Betul. Mei ya, Bu? Terbiasa Setiap Mei. terbiasa dapat masukan dari reviewer, jadi diharapkan lebih siap ketika nanti sebelum tesis ya Bu. Betul, Ya. betul. Menarik karena semuanya dibimbing lah ya, step by Iya, stepnya iya. tidak dibiarkan Iya, gitu kan, iya. karena beda. Jadi gitu. jangan khawatir, yang dari praktisi pun insya Allah bisa. Kalau mengikuti jalurnya pasti akan betul, ya, betul. jangan melenceng gitu walknya. Oke, terus masa studi sudah mungkin nih ya yang suatu yang menjadi keunikan atau kelebihan di MSA mungkin apa sih, kenapa sih kita harus ke MSA FEB Unsud gitu? Kira-kira ada topik riset khusus kah yang jadi expertise di situ, atau ada dosen-dosen khusus kah yang punya keahlian-keahlian tertentu yang nggak dipunyai dosen tempat lain? Karena setelah saya diskusi tadi juga kalau nggak salah MSA Magister Sains Akuntansi itu di Jawa Tengah cuma kita ya, Iya, cuma Unsud betul. ya. Sama UGM sih, tapi bukan UGM. Jawa Tengah UGM ya. itu di Jogja ya, Jogja. berarti ya. Iya. Jadi yang lainnya tuh kebanyakan Maksi. Maksi itu bedanya dengan MSA itu. Terapan. Kalau Maksi itu terapan. Terapan. Jadi teman-teman kalau Maksi itu terapan, kalau MSA itu sains. Jadi Sains. sains itu Undip bedanya. terapan ya. Terapan. Undip Undip UNS. Maksi. UNS juga terapan. UNS terapan. Jadi kita satu-satunya MSA memang. Jadi yang secara materi akan jauh lebih dalam, pembahasan risetnya akan lebih dalam dan lebih komprehensif. Mungkin yang pengen teman-teman tahu juga nih, kira-kira kelebihan atau keunikan apa sih yang dimiliki MSA? Mungkin Prof. Eko bisa menjelaskan. Kira-kira dosennya kah? Ada expertise tertentu yang nggak dipunyai tempat lain dan sebagainya mungkin. Uniqueness dari sisi topik karena menyesuaikan dengan visi misi universitas juga, kita berada di daerah, sehingga emang keunggulannya itu akuntansi untuk UKM. Akuntansi Di untuk antaranya. KM ya. Ya harapannya kalau orang meneliti secara lebih mendalam akuntansi UKM, S2 maupun S3 ya di Unsud gitu. Karena kan kalau di kota besar mungkin mereka lebih ke akuntansi korporat ya. Korporasi. Korporat gitu. Kalau dia yang makanya kan riset-risetnya banyak yang ini akuntansi keuangan UKM, kemudian akuntansi manajemen UKM gitu ya, dari tesis-tesis yang sudah ada. Iya. Ada juga konsentrasi akuntansi syariah ya, yang Iya. banyak peminatnya para pekerja bankir di perbankan syariah yang sudah mendaftar. Dan ini termasuk konsentrasi yang selalu ada peminatnya setiap Banyak, tahun. banyak meningkat iya, terus. meningkat terus ya, setiap Meningkat tahun ya. terus. Setiap tahunnya Betul. ada. Kemudian juga akuntansi untuk keuangan daerah ya, Ya. Pemda gitu. Pemda. Di samping juga ada beberapa expertise yang mendukung terkait dengan Pemda gitu ya, karena juga dosen ada yang praktisi kan, Iya. ya, praktisi di pemerintahan, konsultan pemerintahan Iya. gitu kan. Kemudian juga tadi Bu Kopi menyebut ada konsentrasi auditing, banyak juga yang berpraktek sebagai auditor. Gitu. Itu mungkin kelebihannya. Jadi kalau orang mungkin ke kota besar, ke UI gitu ya, akuntansinya mungkin lebih cenderung corporate. Ya. Tapi kalau yang di Unsud menyesuaikan dengan kondisi di daerah, kita fokus di akuntansi UKM, akuntansi keuangan daerah gitu ya, akuntansi syariah. Itu barangkali uniqueness yang ditawarkan oleh MSA. Oke, menarik. Berarti kita tuh kuatnya di 3 hal itu ya. Pertama riset tentang UKM,
UKM itu biasanya dekat dengan koperasi juga ya Pak ya, Iya, biasanya UKM betul. koperasi, terus juga akuntansi syariah, itu yang mungkin belum banyak di tempat lain, terus sama pemerintah daerah Iya, ya. sektor publik Karena lah. memang ini berkaitan dengan keunikan, berarti berkaitan sama profil dosennya. Nah kalau profil dosennya kita tuh seperti apa sih gambarannya gitu? Mungkin teman-teman di sini pengen tahu kira-kira gambarannya seperti apa. Apakah yang bergelar profesor berapa, yang dokter berapa, yang konsultan berapa, yang berkecimpung di bidang bisnis berapa? Mungkin bisa bagi gambaran mungkin. Total berarti ada sekitar 27 dosen bergelar ya. S3 dari dalam maupun dari luar negeri ya. Hmm. Masuk yang baru lulus, Pak Agung dari Malaysia kan baru lulus, berarti 27 dengan Pak Agung, dan dari 27 itu 4 guru besar, 2 di bidang akuntansi, 2 di bidang manajemen, tetapi ada ada ilmu yang diperlukan juga, bidang ilmu MBA-nya kan masuk ya, ekonomi, manajemen dan bisnis. Karena dosen-dosen juga dari profilnya, risetnya, karena kita di Purwokerto mayoritas dosen risetnya juga UKM maupun keuangan daerah ya. Karena kita dekat dengan Iya. itu ya. Iya. memang ya. Itu kelebihannya barangkali, dan memang networkingnya juga banyaknya dengan UKM kalau di Purwokerto ini. Di samping juga tetap ada sih networking dengan corporate instansi pemerintah dalam maupun luar negeri kan tetap ada ya. Jadi kalau profil dosen rata-rata mereka itu aktif sebagai akademisi, peneliti juga. Kemudian juga ada beberapa dosen yang aktif sebagai praktisi, konsultan gitu ya, konsultan di bidang konsultan manajemen, kemudian konsultan keuangan publik, auditor ya dari kantor akuntan publik, partner di kantor akuntan publik juga ada beberapa juga. Di samping juga ada dosen tamu ya Bu, yang dia itu praktisi, memang baik melalui program sebelum ada program MBKM sebenarnya sudah lama meng-hire praktisi gitu. Sekarang dengan adanya MBKM ya ada praktisi mengajar gitu ya, semakin semesternya ada ya. Iya, selalu ada setiap semester. Menarik ya, jadi karena kita beragam juga pesertanya, jadi kita juga punya dosen yang beragam, nggak cuma semuanya akademisi enggak, tapi ada yang konsultan, ada yang praktisi, ada juga yang punya bidang yang lainnya di luar akademik gitu ya, karena itu jadi suitable sama mahasiswanya gitu, karena kalau semuanya akademisi nanti nggak nyambung, mereka tanya hal yang detail nanti praktek, kita nggak ngerti gitu kan, jadi harus ada juga yang praktek, harus ada juga yang konsultan. Menarik. Nah ini mungkin tadi persyaratan kelulusan sudah mulai dibahas sedikit ya Bu ya. Jadi sebenarnya apa sih syarat, ini kan tadi udah masuk nih, mahasiswa sudah masuk, sudah mengikuti proses perkuliahan, terus profil dosennya udah tahu, terus pengen lulus nih, biar bisa pengen lulus tuh ada syaratnya nggak sih gitu? Nanti ternyata masuknya gampang, lulusnya susah kan susah gitu. Ini seperti apa sebenarnya? Ya, tentu saja ada ya. Pasti yang pertama tadi harus menempuh perkuliahan, yang menghabiskan SKS ya, yang sifatnya perkuliahan. Kemudian harus tadi mempunyai publikasi minimal satu ya. Minimal satu. Kemudian setelah itu harus bisa menyelesaikan tesisnya. Nah, pada akhir kelulusan itu juga mahasiswa nanti akan diminta lagi bagi yang belum ya, waktu awal belum, biasanya gitu. Kebanyakan mahasiswa itu karena tadi ya timing untuk mendaftar itu kan berbeda-beda, jadi kadang belum punya TPA gitu-gitu. Nah, nanti yang belum itu harus memenuhi skor TPA, jadi itu harus ikut, itu juga menjadi syarat kelulusan. Tapi kalau di awal sudah Bu? Sudah nggak perlu. Oh nggak perlu ya, jadi masuk udah itu, keluar nggak perlu lagi diminta. Oke. Jadi tadi ada syarat yang administrasi yang masih belum memenuhi, bisa dipenuhi terakhir, publikasi 1 di Sinta atau di jurnal internasional, terus tesisnya selesai, dan 40 SKS. 40 SKS. Dan ada masa maksimal studi nggak sih Bu kalau di MSA itu? Misalkan berapa tahun gitu, 2 tahun kan, 3 tahun kan? Maksimalnya 4 tahun ya, tapi saya rasa terlalu lama ya. Terlalu lama ya. Sekolah S2 4 tahun. Kalau Tapi SNDikT-nya 4 tahun. 4 tahun, SNDikT-nya 4 tahun. Tapi sebenarnya kalau mengikuti alur tadi sebenarnya harusnya mau sudah dibuat selesai. sebelum 4 tahun misalnya bisa banget. Bisa banget. Karena kita memang didesain seperti itu. Iya, apalagi kan kurikulum kita itu baru nih, kemarin baru ditinjau dan kemudian dievaluasi. Kita punya kurikulum baru yang sangat memungkinkan mahasiswa itu bisa lulus on time gitu, atau lebih cepat gitu. Itu penting karena berkaitan sama biaya Bu. Iya, karena teman-teman biasanya ini sebenarnya per semester berapa nih kalau aku 2 tahun, 4 tahun, nah itu berapa sih Bu sebenarnya kalau SPP-nya, terus ada uang pembangunan nggak sih kalau di awal dan sebagainya itu? Ada 2 ya yang terkait biaya ini. Satu adalah uang pangkal yang dibayar 1 kali ketika dia masuk.
Kemudian yang kedua nanti SPP. Oh, SPP. Kita sih sebenarnya ini ya Prof, murah meriah padat bergizi ya. Masih paling murah. Paling ya, murah, di Jawa iya. Tengah. Masih paling murah Iya, di paling Jawa. murah. Jawa Tengah, Jogja, Betul. Jadi apa kalau sejawa barangkali. mungkin sejawa bisa jadi. Sejawa mungkin Kita paling- belum naik, makanya cepat-cepat daftar ya. Oh, Nanti iya. tahun lagi. Tahun depan naik ya teman-teman. Segera Hari daftar Senin tahun naik. ini. Ya, jadi kalau uang pangkal itu ada levelnya. Oh, ada Jadi level. nanti mereka memilih sesuai Sama ini kemampuan. uang pangkal kelas weekday sama weekend Iya, gitu kan gitu. iya kami punya 2 kelas. Oh, betul. ada 2 kelas. Weekend. Jadi ada weekday sama weekend. Weekdays. Jadi kalau uang pangkal weekdays itu dimulai dari 2,5 juta. Oh, iya. Level 1, level 2 5 juta, Ya. 7,5 sampai tak Ya. terhingga lah ya. Kemudian kalau yang weekend tuh dimulai dari 7,5. Kalau itu uang pangkal. Uang pangkalnya. Kalau SPP-nya Kalau SPP-nya itu 6 juta. sama, weekend weekday sama. Sama. Oh, sama ya. Sama. Dan itu yang termasuk yang termurah di Jawa mungkin ya. Yang murah itu. Jawa, pokoknya. Bali, Sumatera. Iya. Itu murah pokoknya. Jadi emang Unsur tuh kampus rakyat, teman-teman nggak usah khawatir, 6 juta udah bisa S2 per semester ya Bu ya. Berarti Iya. sebenarnya kalau didesain 1,5 tahun sampai 2 tahun tuh 24 juta. 24. 24 juta sama uang pangkal yang paling minim ya 2,5. Iya. Berarti ya mungkin 30 juta udah beres Iya. gitu ya. Belum beres. Terus saya jadi tertarik untuk tanya yang weekend dan weekdays ini Bu. Jadi kalau bedanya apa tuh weekend dan weekdays? Apakah harinya saja atau ada sesuatu yang beda? Waktu perkuliahnya saja, karena kan yang weekend itu diadakan untuk ini memfasilitasi yang mereka Fresh bekerja graduate. full kan, fresh graduate gitu-gitu, jadi Iya, iya, iya. memang perlu diadakan. Jadi kalau yang weekdays itu kuliahnya Senin sampai Kamis. Weekdays Senin sampai Kamis. Kalau yang weekend Weekend tuh Jumat mulai Sabtu. sore sama Sabtu mulai pagi. Jumat Sabtu. Sabtunya berarti seharian ya bagi Iya, sampai sore. seharian. Jumatnya sore sampai malam. Mm-mm. Iya iya. Jadi masih terbuka untuk teman-teman yang masih kerja full time, masih Iya. bisa ngambil kelas weekend ya Bu. Iya. ya. Kelas weekend dan itu bisa full Jumat Sabtu gitu kan di luar jam kerja. Sedangkan teman-teman yang fresh graduate yang mau fokus di weekdays bisa Ada juga. yang full scholarship, ambilnya weekday. Kalau full scholarship harusnya weekdays ya, Harus nggak boleh weekdays. weekend Nggak biasanya. boleh. Iya betul. Karena disyaratkan juga harus tinggal di sini juga kalau nggak salah. Biasanya ya, iya betul. Jadi betul. nggak boleh Nggak mobile boleh gitu ya. mobile, iya. Oke. Terus ini ya tentang biaya. Itu kan sebenarnya mahasiswa juga punya kesempatan ya Prof untuk ikut hibah untuk penyelesaian tesis kan ya. Kalau mahasiswa. Oh, bisa ya? Iya, ada juga. Jadi jangan khawatir lah kalau biaya itu. Oh, Insya Allah ada Hibah aja. penyelesaian tesis yang itu, yang hibah sama dosen itu. Ya sama dosen, nanti Oh. bareng dosen Jadi mengajukan dosen mengajukan proposal. tesisnya dia, Iya. nanti dananya sama Dikti Iya. untuk Kan penyelesaian. lumayan tuh kan Betul, betul. memperingan. Nominalnya juga kayaknya di atas 10 juta ya Iya, Bu ya itu ya. lumayan. Iya lumayan sekali. Oke teman-teman, udah banyak ya kita dapat informasi dari Ibu Dr. Popi dan Profesor Dr. Eko Siono mengenai Magister Sains Akuntansi dari awal, syaratnya, proses masuknya, perkuliahannya sampai di akhir. Udah jelas semuanya, terus udah dijelaskan juga sebenarnya kita sangat membantu dan kalau bisa harus setengah tahun juga selesai ya Bu Iya, ya. harus. Jadi harus setengah tahun sudah selesai didesain, 1,5 tahun selesai On gitu. time lah ya. Oke, jadi kita udah dapat semuanya. Segera saja teman-teman mendaftar kalau memang pengen ngambil S2 akuntansi sebelum harga naik nih ya Bu ya. Iya. Oke, teman-teman mungkin sebagai closing statement nanti dari Prof. Eko sebagai Kajun dan Ibu Popi sebagai Kaprodi akan memberikan closing statement untuk kegiatan podcast kali ini. Silahkan Prof. Eko untuk closing statementnya. Terima kasih Mas Rian. Ya, paling saya memberikan motivasi bagi calon mahasiswa baik fresh graduate dari S1 maupun yang praktisi Magister Akuntansi FEB Unsud merupakan pilihan tepat bagi kalian. Di samping tadi sudah dijelaskan dari sisi UKT atau SPP juga relatif terjangkau dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Dan juga dari sisi dosen profilnya juga bisa mengakomodir kebutuhan yang diminta oleh masyarakat baik untuk calon dosen, peneliti maupun praktisi. Jadi sangat fit buat kalian. Oke, jadi suitable banget lah dalam kayak MSA FEB Unsud untuk semua kalangan targeted tadi ya. Silakan dari Bu Popi. Iya. Kira-kira Iya. Mungkin kita semua sepakat ya bahwa pendidikan itu penting ya saat ini. S1 sudah tidak cukup lah saya rasa untuk bisa berkompetisi di pasar tenaga kerja. Nah di S2 ini tadi sudah disampaikan nanti kalau teman-teman bergabung dengan MSA ini kan banyak peluangnya.
banyak sekali peluang. Salah satunya adalah bahwa kami juga sekarang sudah punya S3 untuk doktor ilmu akuntansi. Nanti ada peluang juga dari sini, dari MSA bisa masuk ke S3 ilmu akuntansi. Sehingga saya sangat looking forward untuk menunggu teman-teman calon mahasiswa MSA untuk bergabung. Mari kita bersama-sama belajar. Kami juga juga selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas prodi kami. Gitu. Jadi ditunggu sebelum harga naik. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan semua ya teman-teman. Terima kasih closing statement-nya Bu Popi dan Pak Eko. Terima kasih kehadirannya sudah bersedia memberikan penjelasan dan informasi yang sangat jelas dan sangat detail sekali dari awal masuk sampai dengan kelulusan mengenai Magister Sains Akuntansi FEB Unsur. Oke teman-teman, saya rasa sekian hari ini podcast jurusan akuntansi dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.